Hari ini kita ada di sesi somat episode apa bro? Aku udah semangat banget, udah sok ceria gitu. Hai. Hari ini kita ada di sesi somat episode 4. Pada episode 4 kali ini kita akan membahas persamaan trigonometri pada bentuk kuadrat. Yuk langsung saja lihat videonya. Persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat x min 5 sin x plus 2 sama dengan 0 untuk x lebih dari 0 derajat kurang dari 270 derajat. Untuk menyelesaikan soal tadi, perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, nyatakan persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat umum, yaitu AP kuadrat plus BP plus C sama dengan 0 dengan A, B, C bilangan real dan P sebuah variabel. Diketahui persamaan pada soal yaitu 2 sin kuadrat X min 5 sin X plus 2 sama dengan 0 sudah dalam bentuk kuadrat umum. Mengapa? Perhatikan penjelasan berikut. Jika kita misalkan X sebuah variabel P, berarti 2 sin kuadrat X min 5 sin X plus 2 sama dengan 0 bisa kita ubah menjadi 2P kuadrat min 5P plus 2 sama dengan 0, di mana persamaan tersebut merupakan bentuk kuadrat umum dengan nilai A 2, B min 5, dan C juga 2. Langkah yang kedua, menentukan akar-akarnya dari persamaan 2 sin kuadrat X min 5 sin X plus 2 sama dengan 0. Untuk mencari akar-akar ini agar lebih mudah, kita menggunakan persamaan dalam bentuk variabel P yang sudah kita cari dari langkah 1 tadi. 2P kuadrat min 5P plus 2 sama dengan 0 jika difaktorkan diperoleh 2P min 1 kali P min 2 sama dengan 0. Untuk cara memfaktorkan, kalian bisa buka kembali materi sebelumnya. Kemudian setelah kita dapatkan faktornya, kita ganti P dengan sin X, sehingga diperoleh 2 sin X min 1 kali sin X min 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari nilainya, 2 sin X min 1 sama dengan 0 atau sin X min 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2 sin X sama dengan 1 atau sin X sama dengan 2. Tidak memenuhi karena sin X itu diantara min 1 dan 1. Maka yang kita gunakan adalah sin X sama dengan setengah. Selanjutnya masuk pada langkah ketiga. Pada bagian 1 kita tentukan himpunan penyelesaian dari akar yang diperoleh pada langkah kedua, yaitu sin X sama dengan setengah. Sin X sama dengan setengah, maka sin X sama dengan sin 30 derajat, sehingga diperoleh alfa 30 derajat. Untuk mencari HP-nya kita gunakan rumus X1 sama dengan alfa plus K kali 360, sehingga X1 sama dengan 30 derajat plus K kali 360. Untuk K sama dengan 0, maka X1 sama dengan 30. Untuk selanjutnya K sama dengan 1, maka X1 sama dengan 390 dan tidak memenuhi karena tidak berada pada interval. Selanjutnya kita masuk langkah ketiga part 2. Masih menentukan penyelesaian dari akar yang diperoleh pada langkah 2. Karena menentukan himpunan penyelesaian ada 2 cara untuk fungsi sin. Selanjutnya kita cari alfanya dulu. Diperoleh alfa sama dengan 30. Untuk mencari himpunan penyelesaiannya kita gunakan rumus X2 sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360, sehingga X2 sama dengan 180 min 30 plus K kali 360, maka X2 sama dengan 150 plus K kali 360. Untuk K sama dengan 0 kita peroleh nilai 150 derajat dan K sama dengan 1 kita peroleh nilai 510 derajat dan tidak memenuhi. Sehingga kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari persamaan pada soal nomor 1 adalah 30 derajat dan 150 derajat.
Kita masuk soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X plus 3 cos X sama dengan 0 untuk X lebih dari 0 derajat kurang dari 180 derajat. Untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita nyatakan persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat umum AP kuadrat plus BP plus C sama dengan 0. Diketahui persamaannya 2 sin kuadrat X plus 3 cos X sama dengan 0 belum dalam bentuk kuadrat umum. Mengapa? Karena fungsi pada derajat 2 dan fungsi pada derajat 1 tidak sama atau berbeda fungsi. Sehingga untuk menyamakan fungsinya, kita lakukan langkah berikut. Pertama, ubahlah sin kuadrat X agar memuat cos kuadrat X. Ingat, fungsi identitas sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Fungsi ini bisa kita ubah menjadi sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Sehingga persamaan 2 sin kuadrat X plus 3 cos X sama dengan 0 bisa kita ubah dengan mengganti sin kuadrat X dengan 1 min cos kuadrat X sehingga diperoleh 2 kali 1 min cos kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan 2 dengan 1 diperoleh 2 dan 2 kali min cos X, cos kuadrat X menjadi min 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Karena 2 merupakan sebuah konstanta, maka 2 ini kita ubah atau kita pindahkan ke belakang sehingga diperoleh min 2 cos kuadrat X plus 3 cos X plus 2 sama dengan 0. Fungsi inilah yang nantinya kita cari nilai akar-akarnya. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang kedua. Kita menentukan akar-akarnya dari persamaan min 2 cos kuadrat X plus 3 cos X plus 2 sama dengan 0. Untuk memudahkannya, kita kalikan persamaan tersebut dengan min 1, sehingga kita peroleh 2 cos kuadrat X min 3 cos X min 2 sama dengan 0. Untuk mencari akarnya agar lebih mudah, kita buat dalam bentuk persamaan variabel P. Kita misalkan cos sama dengan P sehingga diperoleh 2P kuadrat min 3P min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi 2P plus 1 kali P min 2 sama dengan 0. Setelah diperoleh faktornya, kita ganti nilai P dengan cos X sehingga diperoleh 2 cos X plus 1 kali cos X min 2 sama dengan 0. Maka 2 cos X plus 1 sama dengan 0 atau cos X min 2 sama dengan 0. 2 cos X sama dengan 1 atau cos X sama dengan 2 tidak memenuhi. Karena cos itu harus berada di antara min 1 dan 1. Maka yang kita gunakan untuk dicari nilainya adalah cos X sama dengan setengah. Lanjut ke langkah yang ketiga bagian pertama, yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari akar yang sudah kita peroleh pada langkah kedua, yaitu cos X sama dengan setengah. Cos X sama dengan setengah, maka cos X sama dengan cos 60 derajat, maka alfa 60 derajat, sehingga X1 sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, sehingga X1 sama dengan 60 derajat plus K kali 360 derajat, maka untuk K sama dengan 0, diperoleh X1 60 derajat, dan untuk K sama dengan 1 diperoleh X1 sama dengan 420 derajat dan tidak memenuhi. Selanjutnya kita masuk langkah yang ketiga bagian kedua. Masih menentukan himpunan penyelesaian dari akar-akarnya. Karena untuk fungsi cos ada 2 cara mencari akar. Cos X sama dengan setengah, maka cos X sama dengan cos 60 derajat diperoleh alfa 60 derajat sehingga X2 sama dengan min 60 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, X2 diperoleh min 60 derajat tidak memenuhi. Dan untuk K sama dengan 1 diperoleh X2 sama dengan 300 derajat memenuhi. Sehingga kesimpulannya himpunan penyelesaian dari soal nomor 2 adalah
60 derajat, dan 300 derajat. Terima kasih sudah menonton. Ikutin terus channel kami ya. Dah.